Kalau kita merujuk kembali kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada 4 ciri-ciri. Ada 4 ciri-ciri yang berhak untuk jadi imam sholat. Yang pertama di sana, aqra'uhum fi kitabillah. Jadi siapa di antara jamaah masjid itu yang lebih banyak hafalannya, yang lebih banyak ayat Quran yang dia hafal, dia kuasai membaca ayat Al-Quran, itulah faktor utama yang berhak untuk mengimami sholat. Wa in kana sawa'un, jika sama dalam hal menguasai ayat Al-Quran, sama mereka punya hafalan, sama bagus iramanya, maka yang di sana yang kedua adalah yakni yang lebih alim dalam fikih. Yang lebih alim dalam fikih, dalam penerapan dalam menguasai ilmu fikihnya. Jika sama lagi di antara jamaah sama bacaan Qur'annya, hafalannya, kemampuan fikihnya juga sama, maka adalah yang duluan hijrah, yang menempati tempat itu, tempat keberadaan masjid, tempat kita sholat, berarti yang duluan domisili di sini. Baru nanti terakhir adalah yang senior, yang usia sesepuh. Cuman kan di kampung-kampungan sudah harga mati mi kebiasaan yang senior yang jadi imam terus. Kasihan anak-anak yang remaja, anak-anak yang hafal Quran, anak-anak yang mahasiswa yang baru diwisuda, sudah dapat gelar sarjana, sudah dapat gelar SAG, terkadang tidak dimanfaatkan SDM-nya oleh takmir masjid. Karena tadi justru diambil poin terakhir, yang diambil nih yang senior, yang lebih tua usianya. Padahal tadi kan yang urutan hadis itu kan aqra'uhum fi kitabillah, yang lebih banyak, yang lebih fasih membaca Al-Quran, yang lebih banyak hafalan-hafalannya. Jadi actionnya kita dalam hadis itu justru mengambil yang terakhir, yang lebih senior usianya. Sehingga terkadang ada beberapa masjid tertentu yang tidak memanfaatkan tenaga anak-anak muda mi. Padahal mereka di situ ada anak-anak, ada anak warga masyarakat yang tamatan pondok pesantren, yang hafal Quran anaknya, bahkan sering ikut lomba musabaqah. Ada juga yang baru diwisuda sarjana, sudah dapat gelar SAG dan sebagainya. Tapi tadi jadi kesempatan peluang bagi anak-anak remaja, anak-anak milenial itu tidak dimanfaatkan oleh takmir masjid dan pengurus-pengurus lain. Itu yang amat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, yang menjadi asbab para imam-imam junior ini karena terlalu kuat adat, istilah kita di Sasal niki, istilah apa, putra daerah, apa istilahnya mami? Pribumi. Ini yang menonjol ini di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi seakan-akan istilah pribumi itu menjadi dalil yang kuat bagi pengurus masjid. Sehingga kalau orang itu pendatang
dari Sumbawa, dari Bima, dari Jawa. Kalau dia pendatang tidak dipakai kemampuan imamnya, kemampuan imam dalam sholatnya. Kalau dia tidak asli orang pribumi. Nah itu yang amat di tengah masyarakat Pulau Lombok ini. Sebenarnya ini kan bukan hadis ini, Mi. Istilah pribumi itu bukan hadis. Cuman karena budaya turun temurun terus sampai datang kiamat kubro baru akan hilang budaya itu. Iya. Jadi para pengurus masjid itu memanfaatkan penduduk asli pribumi yang lahir di situ, di kampung itu, dan tidak memanfaatkan orang lain. Dan anehnya kekuatan dalil pribumi ini kirain hanya yang Bima dong Sumbawa saja yang tidak boleh menjadi imam di situ. Kalau dia kelahiran Lombok Timur, ndak dikanggo jadi imam. Nah, keras juga ini budaya pribumi ini. Pernah di Dasan Bar ini sebelum masuk Pondok Aziz itu dosen UNRA, tapi belum asli Lombok Timur. Lama di situ sudah almarhum beliau. Itu karena begitu kentalnya budaya pribumi tadi itu, padahal ini kan sama-sama Sasak, Mi. Kan semestinya kan walaupun belum asli Lombok Timur kan, ya karena sama-sama suku kan, ya dikanggokan saja sebagai imam apa di situ, tapi tidak dikanggo sama pengurus karena dia bukan asli kelahiran Dasan Bare. Ya Allah, begitu kental budaya pribumi ini. Nah ini harus kita hapus. Jadi makanya pulunggu-pulunggu yang sarjana-sarjana baru, yang milenial, jadi cara-cara seperti ini harus bagaimana diupayakan supaya hilang. Dan biasanya di kampung itu kental untuk istilah pribumi ini. Kalau di BTN di perumahan-perumahan, insya Allah karena sama-sama pendatang, Mami ya, karena sama-sama pendatang sehingga mereka welcome untuk menerima siapapun yang layak sebagai imam sholat, yang layak sebagai khatib Jumat, yang layak sebagai imam tarawih dan sebagainya di situ. Nah, ya tapi kembali. Bagaimana nanti jurusnya, bagaimana nanti tipsnya kita sebagai pendakwah untuk perlu direvitalisasi kembali yang istilah pribumi tadi itu, bahwa seharusnya yang layak jadi imam yang pertama adalah faktor pertama adalah aqra'uhum fi kitabillah atau afsahum fi kitabillah, yang lebih fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian poin berikut, hendaknya kita sebagai pengurus masjid, Mami, ya, belum sebagai ketua atau amir masjid, untuk memberikan tupoksi kepada imam-imam senior maupun junior sebagaimana skill yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Artinya ketika takmir masjid membuatkan jadwal imam sholat 5 waktu, dilihat dulu YBS yang bersangkutan. Oh, si fulan bin fulan cocoknya di imam jahar, umpamanya maghrib, isya, subuh, Jumat, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Karena belum bagus iramanya. Apalagi yang siapa yang muadzin, masya Allah. Ini muadzin ini sangat-sangat menggelegar sekali. Gak tahu siapa nama muadzin itu, Mi, yang diposting di YouTube juga itu. Itu layak untuk bersaing dengan muadzin Islamic Center itu, Mi. Bisa kita rekomendasikan. Tinggal kita hubungi para tamirnya. Jadi ketika tiang berjadwal di Nurul Yakin, oh, mantap sekali ini muadzin ini, Riyadhus Shalihin ini. Nah, jadi bisa kita rekomendasikan. Tinggal kontak aja takmir masjid, ada di grup juga beliau. Nah, jadi harus dilihat kemampuan yang dimiliki oleh imam yang bersangkutan. Ini layaknya beliau jadwalnya di imam sholat jahar.
terutama untuk rakaat pertama dan kedua, maghrib, isya, subuh, Jumat, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, imam ini layaknya menjadi imam solat sir, ya kan? Ya karena suaranya tidak bersahabat. Ampunan niki. Ya, maksudnya nantilah mamilah yang tahu di mana cocoknya beliau. Umpamanya di situ ada imam senior, ada imam junior. Oh, ini imam ini cocoknya untuk imam salat zuhur, untuk imam salat asar. Nah, sehingga nanti kita kembali supaya kita menempatkan komposisi imam itu sebagaimana skill yang dimiliki, supaya tidak terjadi idza usidal amru ila ghairi ahli itu fantadri sa'ah. Jadi itu apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadri sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Maksudnya supaya tidak terbalik, yang suaranya bagus disuruh imam salat zuhur dan asar. Nah, yang suaranya kurang bagus disuruh imam salat jahar, maghrib dan isya. Nah, supaya ditaruh di tugas dan fungsinya yang tepat di situ. Intinya yang harus profesional dan proporsional. Bagaimana menempatkan mereka, entah itu sebagai imam senior maupun imam junior di situ. Terus terang mi, jadi menjadi imam niki sangat menentukan kehusuan dan kenikmatan solat bagi para makmum. Jadi kalau yang mengimami solat jahar ternyata tajwidnya tidak beres, apalagi al-fatihahnya menjadi arkan min arkani solat, rukun daripada rukun-rukun solat, ya, maka akan buyar semua para makmumnya, terutama dalam membaca suratul Fatihah. Harus benar-benar ditashih. Ada tim pentashih istilahnya mami ya, yang akan memperbaiki bacaan-bacaan para imam itu, terutama khusus suratul Fatihah. Kalau surat-surat pendek, kalau ayat-ayat yang lain tak masalah, ukuran kasarnya mi tak masalah, tapi al-Fatihahnya harus benar-benar mutqin, benar-benar bagus fase bacaannya, karena itu sebagai penentu diterimanya amal ibadah salat kita. Maka Nabi ultimatumkan kepada kita, la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Termasuk tidak membaca suratul Fatihah adalah bagi kita-kita mungkin ketika membaca Al-Fatihahnya tidak jelas atau tidak menguasai ilmu tajwidnya. Belum lagi di situ ada fasoha, ya, belum lagi di situ ada hak-hak huruf yang mesti kita berikan kepada huruf tersebut, di mana makharijul hurufnya. Maka di situ harus benar-benar ada tim pentashih untuk para imam kita, entah itu yang senior maupun yang junior. Tapi alhamdulillah, untung para imam ini mereka 90% sudah menguasai Al-Fatihah mi. Sehingga kalaupun ada yang salah di surat-surat pendek tak masalah. Karena surat pendek itu kan sunnah kita baca, ya kan? Sementara Al-Fatihahnya wajib kita membacanya, karena masuk daripada rukun-rukun salat. Sehingga nanti jika ada imam yang tidak beres ilmu tajwidnya, maka gagallah jamaah salat kita. Maka di situ para ta'mir masjid harus menentukan tugasnya, siapa yang layak, yang patut untuk mengimami salat jahar, dan siapa pula yang cocok untuk mengimami salat sir. Jadi harus ada istilahnya perdalam juga untuk tahsin para imam itu mi. Jadi harus ditahsinkan Al-Qur'annya. Harus ditahsinkan Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an juga turun dengan tidak serta merta turun begitu saja.
tapi dengan perjuangan. Bahkan Al-Quran turun dengan tajwidnya, bukan turun jamak-jamak begitu saja, tapi turun dengan tajwidnya. Maka para imam kita harus mampu menguasai ilmu tajwid. Banyak para qori, para pembaca Al-Quran bisa mengiramakan Al-Quran, tapi tidak menguasai hukum-hukum tajwidnya secara teori, ya kan? Banyak para qori ini, para qori kita ini, mereka menagomkan, ya, dengan gaya ngasar, ya, istilah kita sasangan, tilawah itu. Mereka tahu actionnya, aplikasi ilmunya. Tapi ketika kita nanya apa ini hukumnya, tidak tahu yang namanya idhar halki, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab, dan seterusnya mereka tidak tahu. Sebaliknya, banyak pula orang yang ahli ilmu tajwid, tahu hukum-hukum tajwid, tapi ketika mempraktekkan bacaan Al-Quran, dia kerepotan. Nah, di sini maka semestinya harus seimbang, harus selaras, harus senada. Kemampuan Al-Qurannya bagus, begitu juga kemampuan dalam ilmu tajwid. Karena hukum mempelajari tajwid ini adalah hukumnya fardu kifayah, bukan sunnah, fardu kifayah mempelajari tajwid niki. Kifayah niki berasal dari kata kafa, artinya cukup. Maksudnya cukup dikerjakan oleh beberapa orang, perwakilan, minimal satu orang, maka gugurlah dosa orang lain. Umpama warga Gubuk Panaraga ini hanya satu orang yang belajar tajwid, umpamanya Ustadz Afan, yang lain tidak ada ikut, alhamdulillah gugur dosa pulunggu. Sudah dijamin dosa pulunggu, enggak. Jadi enggak bisa dapat dosa karena sudah ada perwakilannya. Tapi seandainya tidak ada satupun yang belajar ilmu tajwid, maka seluruh warga Gubuk Panaraga ini akan dapat dosa semua. Dosa semua. Kenapa? Karena hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah niki, kalau satu orang sudah mengerjakan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Saqata 'anil baqin, gugurlah kewajiban orang lain karena sudah ada yang mewakilinya. Ada 4 yang tahu yang fardu kifayah: ilmu tajwid, salat jenazah, kemudian ilmu faraid, pembagian harta warisan, dan yang terakhir adalah hafiz Al-Quran 30 juz. Jika di suatu daerah tidak ada satupun yang mengerjakan tadi itu, maka seluruh warganya ikut menanggung dosa di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Harus diperbaiki, ditahsinkan Al-Fatihahnya. Belum juga nanti untuk surat-surat pendeknya. Nah, terutama di juz 30 sebagai modal utama untuk mengimami salat tarawih, yang insya Allah 2-3 hari lagi akan segera menyapa dunia, datang di tengah-tengah kita. Dan mesti pelunggu luruskan bahwa ketika pelunggu mengimami sholat tarawih beberapa hari ke depan, tidak mesti alhaqumut takasur mi. Karena di Quran itu bukan surat At-Takasur sampai surat An-Nas. Di Quran niki adalah sebanyak 114 surat, 30 juz. Maka jika pelunggu hanya mengandalkan At-Takasur, itu saja yang dipakai dalam sholat tarawih ataupun sholat yang lain, seakan-akan surat-surat yang lain ini tidak dianggap penting, sehingga tidak mau dihafal oleh para imam masjid, imam senior maupun imam junior. Dikiranya di Quran hanya surat At-Takasur saja sampai surat An-Nas, karena memang itulah yang sering dipakai kan di tengah-tengah masyarakat kita. Maksudnya apa Mi? Jika ada anak-anak kita yang sudah hafal Quran, persilakan mereka untuk memakai ayat-ayat yang lain yang mereka menguasai ayatnya. Di sini ada anaknya Mami siapa?
Iya, Mami Mulyadi. Ada siapa nama anaknya? Ini yang khatam 30 juz. Irwan Jayadi. Nih satu lagi. Iya, Alfian. Alfian kemarin khatam sugro. Hari ini khatam kubro hari ini. Sudah diposting di FB, alhamdulillah. Kita ikut bangga. Jadi khatam kubro hari ini satu kali duduk 30 juz. Dan umpamanya dari ba'da subuh hingga nanti menjelang maghrib. Tidak ada aktivitas yang lain kecuali untuk nomor 1 BAK, nomor 2 BAB, dan sholat 5 waktu. Itu saja istirahatnya. Yang lain tidak ada kegiatan yang lain. Intinya itulah makna daripada khatam kubro. Dia satu kali duduk 30 juz bil ghaib, tanpa melihat Al-Quran. Nanti ada teman-teman yang akan menyimaknya. Hari ini didaulat sebagai peserta khataman kubro. Sugro ya, dia menyetor hafalannya ayat demi ayat, surat demi surat, hingga 3 tahun, 4 tahun baru selesai 30 juz. Artinya istilahnya dicicil hafalannya Mi. Jadi seorang itu dicicil. Tapi kalau kubro cash. Satu hari itu harus selesai 30 juz. bukan lagi kesemutan, kegajahan. Yang pusing kita yang menyimak. Karena apa yang kita saksikan di lembaran itu, kalau pelunggu sedikit lalai, itu sudah melewati halaman sekian. Astaga, kok enggak terasa ini? Padahal tadi di halaman sebelah, ternyata sudah pindah ke halaman berikutnya. Begitu cepat. Supaya nanti sebelum maghrib mereka sudah selesai 30 juz. Jadi kebiasaan tadi artinya jika ada anak-anak kita, warga kita yang sudah hafiz Al-Quran, persilakan mereka untuk menjadi imam sholat tarawih. Kalaupun ada syarat, kita di sini biasanya pakai at-takatsur sampai surat An-Nas. Tapi karena sudah sebagai hafiz, tak masalah pakai ayat yang lain. Yang penting nanti panjangnya seperti at-takatsur. Begitu aja syaratnya, Mi. Yang penting nanti panjang ayatnya sama sepanjang surat At-Takatsur. Kan bisa dimaklumi ya? Supaya kita tidak maklum bahwa Al-Quran itu hanya surat At-Takatsur sampai surat An-Nas. Pelunggu persilakan imam yang hafiz Quran, tapi nanti kalau memang pelunggu mau kasih tahu, sampaikan. Mungkin cukup nanti 5 baris 1 rakaat, atau 6 baris atau 8 baris 1 rakaat. Nanti rakaat kedua lagi 6 baris, sehingga 1 kali salam 2 rakaat itu habislah satu halaman, 1 muka di situ. Habislah 1 halaman 1 muka. Maka dalam waktu 1 malam, jika 11 rakaat tarawih kita, maka sudah selesai 2 lembar. 2 lembar Al-Quran. Selesai. Kalau 1 halaman 1 kali salam. Kalau 2 halaman berarti 1 lembar kan, 2 halaman kan? Ini ibarat 1 lembar, halaman pertama 2 rakaat, halaman kedua 2 rakaat. Sudah 4 rakaat. Tinggal tambah lagi 1 lembar. Masa enggak mampu oleh makmum untuk mengikuti sekadar 2 lembar? Bukan 1 juz Mi, ampuran iki, bukan 1 juz. Kalau pelunggu mau 1 juz, silakan ke Islamic Center. Silakan ke Islamic Center yang lama di Cakra, juga 1 juz per malam. Dan masih banyak juga masjid-masjid lain memang sudah menerapkan 1 juz per malam, termasuk di Masjid Tiang di Betan Belencong niki. Perumahan Bumi Salah Perang Asri juga sudah 5-6 tahun menerapkan 1 juz per malam. Dan diambil imamnya dari Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Anak-anak yang sudah tamat, yang sedang kuliah, kita manfaatkan tenaganya, SDM-nya sebagai imam. Dan kebetulan tiang yang diamanatkan untuk mencari para imam niki, tentu tiang cari bukan sekedar hafal Quran, tapi tiang cari sebagaimana diri tiang. Harus cari yang hafiz sekaligus qori orangnya. Itu yang tiang cari. Karena memang itu pribadi tiang. Sehingga ketika nanti mereka menjadi imam sholat, mereka menguasai ayat Qur'annya, mungkin hafalannya, dan iramanya,
begitu syahdu, didengar oleh audiens, oleh jamaah, sehingga walaupun ayatnya panjang tapi terasa pendek karena begitu mereka dinikmati bacaan-bacaannya. Dzauqul qiraah, jadi penjiwaan bacaannya dinikmati oleh para makmum sehingga tak terasa habis satu lembar satu rakaat, seperti itu. Sehingga tiang sengaja merekrut anak-anak yang memiliki dua potensi, yaitu potensi sebagai hafiz sekaligus potensi sebagai qori di situ. Oleh sebab itu, maka kita sebagai pengurus masjid, sebagai takmir masjid harus benar-benar memposisikan para imam kita sesuai dengan kemampuannya, Karena gini, maksudnya kalau imamnya bagus, iramanya bagus, walaupun ayatnya panjang terasa pendek. Dan itu bukan tiang, makmum yang mengatakan. Tapi kalau tidak beres tajwidnya, ya jadi berantakan juga waqaf wal ibtida'nya, maka terkadang resah juga kita di belakang itu, gelisah. Tiang pernah menjadi makmum kepada Imam As-Sajadah yang memang kebetulan tiang merekomendasikan sebagai Imam As-Sajadah. Ini karena perdana beliau Ustadz itu sebagai Imam As-Sajadah di Gomong Lama, sehingga ya Allah gelisah yang di belakang. Sementara makmum ini terkadang geleng-geleng kepala. Kenapa makmumnya? Karena makmumnya sudah menguasai dua surat itu surat As-Sajadah sama surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan. Dia sambil sholat sambil geleng-geleng kepala, karena begitu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh imam perdana tadi itu. Nah, makanya oleh sebab itu ketika ada imam junior yang dijadikan sebagai imam perdana, mungkin perlu di training dulu, ya, sebelum mereka action di lapangan. Perlu di training, tak perlu menghadirkan sekian orang, ya cukup 4 mata saja kita training dulu. Bagaimana kemampuan Al-Fatihahnya, bagaimana surat-surat pendeknya, bagaimana nagomnya, bagaimana iramanya, sebagainya di situ. Sehingga para makmum kita akan merasa enak dan khusyuk wal khudu ketika mereka sholat. Dan spesial untuk imam jahar, pastikan menguasai metode membaca Al-Quran. Ada 4 thariqah dalam qiraatil Quran. Ada 4 metode ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah ada bacaan tahqiqun. Jadi ada riwayat yang mengatakan ada 4 metode membaca Al-Quran, tapi ada juga riwayat lain yang mengatakan 3 metode membaca Al-Quran. Jika pendapat yang mengatakan 4 metode itu, maka di situ ada bacaan tahqiqun sebelum tartilun. Jadi ada bacaan tahqiqun, tartilun, tadwirun, dan hadrun. Tapi kalau kita pakai riwayat yang mengatakan 3 metode bacaan Al-Quran, maka tahqiqunnya gabung di tartil, sehingga bacaan tartilun, tadwirun, dan hadrun menjadi 3 di situ. Tapi yang lebih condong yang pertama tadi. Yang pertama adalah ada bacaan tahqiqun, bacaan yang amat pelan yang diajarkan oleh seorang guru, seorang pendidik ilmu Al-Quran kepada murid-murid TK, murid-murid PAUD, anak-anak usia dini, atau sebaliknya mungkin lansia atau manula. Lansia lanjut usia, manula manusia lanjut. Begitu Mami ya? Karena kemampuan manula niki sudah sejajar dengan kemampuan anak-anak PAUD tadi itu. Mana dalilnya? Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Itu dalilnya. Itulah sebabnya kenapa di pegawai negeri, di dosen, guru itu ada namanya masa pensiun.
Kenapa? Karena IQ-nya sudah mulai menurun. Sudah mulai menurun, Mi. Jadi jangan tersinggung kalau sudah pensiun. Jadi itu. Artinya ketika menurun IQ-nya seseorang, ya sama kembali seperti semula, seperti anak kecil tadi itu. Seperti anak-anak TK tadi itu. Bagaimana teknisnya bacaan tahqiqun? Amat pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata demi kata, huruf demi huruf kita keluarkan sebagaimana kemampuan akal yang mereka miliki. Dan pulunggu karena ahli bahasa Inggris, karena ahli bahasa-bahasa ilmiah, lalu mengeluarkan kata-kata ilmiahnya di hadapan anak TK. Nggak nyambung. Jadi sepertinya kembali ke kalimat likulli maqamin maqalun wa likulli maqalun maqamin. Maka siapapun yang jadi guru TK, walaupun dia sudah sarjana, kembali seperti anak TK. Jaga gaya bicaranya semuanya. Ya karena dia harus melihat lawan bicaranya. Haditsun nas bima ya'rifunahum. Begitu juga dalam sebuah ungkapan hadis, bicaralah kepada manusia sebagaimana kemampuan orang yang kita lawan bicara itu. Jadi amat pelan. Yang kedua ada bacaan tartilun. Ini bacaan pelan. Bisa pelunggu praktekkan dalam salat jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi pelan. Hukum-hukum tajwidnya kita praktekkan semua. Di situ ada mad arif lisukun. Panjangkan 6 harokat, 5 harokat. Panjangkan semua. Jadi hak-hak huruf kita berikan. Itu bacaan tartilun. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartilan. Itu sebagai dalilnya. Cocok untuk salat jahar maghrib isya di rakaat pertama, rakaat kedua. Ataupun salat secara infiradi di rumah, tetap kita mengeraskan suaranya. Yang ketiga adalah bacaan tadwirun, sedang. Tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi mad arid li sukunnya sekitar 4 harokat. Enggak pakai 5, enggak pakai 6. Tidak cepat, tidak pelan. Ini lebih cocok mungkin untuk sholat tarawih, karena mengingat jamaahnya juga banyak. Sementara kita bahkan kalau memang itu satu malamnya 1 juz, boleh juga dipakai bacaan tadwirun. 1 juz per malam, jangan pelunggu salah gunakan. Semestinya pelunggu pakai tadwirun, malah pelunggu pakai tahqiqun. Jadilah pelunggu jadi imam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. 1 juz per malam pakai tahqiqun. Jamaahnya insyaallah wajib ain kabur semua. Lakin pakai tahqiqun yang dipakai. Nah, disitulah profesionalnya seorang imam harus tahu jamaahnya. Pakai bacaan yang tadwirun, yang sedang. Tadi itu. Nah, bacaan yang terakhir adalah, yang keempat adalah bacaan hadrun, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi awal sampai akhir ukurannya 2 harokat. Ujung-ujungnya. Walaupun itu adalah mat arid disukun, tapi harus continue, harus harus sama dari awal hingga akhir. Jadi jangan karena nafasnya pulunggu panjang tiba-tiba ujungnya panjang di ayat kesekian. Harus apa istilahnya? Seimbang. Ya, seimbang dari start awal hingga start akhir. Iya, makanya tergantung pulunggu sebagai pembaca. Mau pulunggu yang agak panjang ujungnya harus samakan, konsisten samakan dari awal hingga akhir. Kalau memang pulunggu yang pakai yang sedang, samakan dari awal hingga akhir. Jadi tidak melihat nafas kita panjang atau pendeknya, tapi sama ratakan cara kita mengakhirkan mat arid li sukunnya di situ. Nah, bacaan yang hadrun ini lebih cocok dipakai pertama umpama kita diundang oleh Pak Gubernur 30 orang warga Gubuk Panaraga. Untuk apa? Untuk hataman Al-Quran 30 juz. Maka masing-masing satu orang 1 juz kan? Ya, pulunggu pakai cara yang terakhir, metode yang terakhir, yaitu metode hadrun. Supaya apa? Supaya selesai dalam waktu 30 menit, selesai 30 juz. Jangan pakai tahkikun. Yang pertama tadi itu bisa berjam-jam yang tahkikunnya. Pulunggu pakai yang bacaan yang terakhir, yang hadrun. Yang kedua, ketika kita mau memerjakan hafalan supaya cepat selesai, maka pakai cara yang terakhir, yaitu metode hadrun, paling cepat. Supaya kita segera menyelesaikan merojaah kita di hafalan yang kita miliki. Itu aja mungkin Mami ya? Iya. Nah, sudah jam 10:30 ini. Apa ada pertanyaannya? Atau enggak perlu ditanyakan? Boleh. Ya, mungkin ada 1 ya atau 2 pertanyaan. Ya, silakan ada yang ditanyakan atau mau diperjelas ya. Tadi mengenai cara baca. Biasanya kalau imam itu artinya bacaannya nyambung terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita kenal namanya waqful jami'. Waqf semua. Ada juga namanya kita kenal qat'ul jami', memutuskan semua. Spesial khusus suratul Fatihah dalam hadis Nabi lebih baik diwakafkan. Spesial khusus untuk suratul Fatihah lebih baik diwakafkan setiap ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Putus ayat demi ayat. Ketika pulunggu menjadi imam salat, pulunggu membaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Nabi dalam sebuah hadisnya? Hadisnya agak panjang. Abadi hamdani, hambaku memujiku. Allah menjawab setiap bacaan yang dibaca oleh imam salat tadi itu. Ketika pulunggu wakaf, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata imam kan? Apa kata Allah? Abadi hamdani, hambaku memujiku. Berarti ada kesempatan bagi Allah untuk menjawabnya ketika pulunggu membaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kalau pulunggu masuk, tidak ada kesempatan bagi Allah jadinya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Menurut hadis Nabi, sebaiknya harus wakaf setiap ayat demi ayatnya.
Maka dikenal dengan waqful jami'. Wakaf semua. Biasanya kita pakai pada itu sholat tarawih. Enggak, mau sholat tarawih ataupun sholat jahar 5 waktu, tetap kita wakaf nih. Berdasarkan hadis Nabi. Tapi kalau berdasarkan ilmu tajwid, boleh kita wasol. Boleh kita wasol mi. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kita tak berdosa kalau kita wasol. Yang berdosa itu kalau pulungku wakaf, inna laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqir. Pulungku wakaf di situ bahwa Allah itu maha fakir, maha miskin. Ndak kanggo wakaf di situ mi haram. Lanjutkan, faqiru wa nahnu aghniya. Di situ wakafnya. Maka ini disebut wakaf qabih. Berhentinya buruk. Yang kedua, wakaf lazim yang ada mim. Sebaiknya harus berhenti. Apa itu lazim? Pasti harus. Enggak boleh tidak, harus berhenti di situ. Dia dilanjutkan ayatnya, berhenti aja. Karena namanya wakaf lazim. Begitu Mami. Jadi tapi sebaiknya kalau Tuan Guru Mustafa almarhum harus berhenti setiap ayatnya. Berhenti setiap ayat. Rujukannya tadi hadis Nabi tadi. Harus berhenti setiap ayat. Itu aja. Surat Fatihah terutama. Ya, terutama suratul Fatihah. Kalau imam yang membaca bismillahnya ada ukur ditambahkan huruf waw di belakangnya tulisnya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bagaimana itu hukumnya itu? Ada wawunya? Ada kayaknya ada kedengaran wawunya itu. Contoh-contoh? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ada waw di belakangnya itu. Perlu ditahsinkan bacaannya. Perlu difilter, diseleksi. Karena saking tajwidnya mungkin kan diperdalam wawunya itu. Rohnya itu terlalu dalam ya. Sama dengan gai kan sebenarnya harusnya goi kan. Tapi gairil maqbul dibilang gai dibilang itu. Nah ini bagaimana itu dengan imam yang seperti itu? Dengan terjemahannya. Kan ini harusnya boi kan, tapi ini harus dibilang gairil maqbul dibilang itu. Kalau gitu datangkan guru tahsinnya. Ini ada Ustaz Afan juga sebagai guru tahsinnya. Supaya yang gai itu menjadi gai. Yang ro menjadi yang ra menjadi ro. Ini banyak ini kejadian soalnya kita tanyakan kan. Nah, itulah pentingnya adanya program ini, Mi. Jadi supaya kita sadar diri masing-masing bahwa kita belajar ini memang tidak ada batas usia, Mi. Jadi jangan malu ikut-ikut kayak program ini. Kalau misal bacaannya seperti Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Dot gitu. Sehingga orang pada pingsan semua. Sebenarnya hentakannya bisa, hentakannya boleh tapi jangan berlebihan, Mi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada hentakannya, makanya disebut naber. Disebut apa? Naber. Tapi hentakannya biasa, jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, sampai tinjot jamaahnya. Iya kalau jamaahnya biasa, tapi kalau jamaahnya jantungan mau bertanggung jawab sudah hilang nyawa seseorang. Nah, masalahnya siapa paling berhak mensahkan Fatihah orang? Yang berhak, ya yang sudah sanad, yang sudah cukup sanad keilmuannya. Di sini tak ada. Datangkan dari luar. Datangkan Dr. Zainuri.
Ya kan? Dr. Zaidi Abdad sebagai qori. Yang jelas, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang alim ada lagi yang lebih alim lagi. Sesama orang Ya. alim tidak boleh saling bantah. Itu. Artinya supaya apa? Idza tamma syai'un bada'na qasuhu. Apabila sesuatu sudah sempurna, maka semakin nampak kekurangan-kekurangan. Jadi ketika pulungku belajar sama si A, oh ternyata ini kekurangan saya. Belajar sama si B, oh ternyata ini, Masya Allah. Ternyata si B, oh kekurangannya ini. Makanya pastikan guru yang pulungku datangkan ke sini itu guru-guru yang memang sudah diakui kemampuan bacaannya, Al-Qur'annya. Contoh, gurunya pernah ikut lomba musabaqah, minimal tingkat kabupaten, minimal tingkat kabupaten. Apalagi provinsi, apalagi nasional, apalagi internasional. Datangkan Ustaz Darwin Hasibuan untuk mentafsirkan Al-Fatihah di sini ini. Ya, tinggal mainkan fulusnya. Likulli syai'in bil fulus mulus. Jadi itu. Kenapa harus mereka sebagai rujukannya? Karena mereka sudah diakui oleh Dewan Hakam. Sehingga mereka layak untuk menjadi narasumber untuk memperbaiki bacaan kita. Bisa saja di kampung A, oh saya bagus bacaan saya menurut guru saya, itu menurut gurunya dia. Tapi karena guru ngajinya nggak pernah ikut musabaqah, nggak pernah ikut lomba, ya malam guru tingkat kampung kan berbeda guru sama yang pernah ikut lomba kemampuannya. Menurut gurunya si A itu anak ini bagus bacaannya. Buktinya ketika kita menerima santri baru di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, kata gurunya bagus bacaan murid saya itu. Setelah kita tes di sana ternyata jauh. Nah itu maksudnya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Bahwa setiap para penimba ilmu itu beda kelasnya beda kelas-kelas ilmunya di situ. Apalagi orang-orang memang sudah mereka mendapatkan sanad keilmuan dari Rasulullah kan, umpamanya menjadi mahasiswa di Timur Tengah di Mesir, sudah dapat sanad keilmuan dari para profesor sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semua. Astaga. Kalau bacaan sir kan agak susah kita keluarkan tajwidnya kalau kita bacaan sir. Apakah ada standar untuk bacaan sir itu? Imam. Enggak, kita semua dan makmum menerima. Enggak kan dalam sir enggak kedengaran kan? Kita sendiri maksudnya mau menepaskan tajwid dan hak-hak huruf itu agak sulit kalau kita baca sir. Ya, nah yang jelas enggak ada juga seorang pakirama juga ketika kita sir. Enggak ada seorang pakirama kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan sekedar untuk pribadinya di sendiri yang mendengarkan bacaan itu. Makanya pastikan kita menjadi sholat itu harus kita baca, harus bersuara bacanya ini. Ini mohon maaf, ada orang makmum sholatnya diam aja dia. Dia baca, memang dia baca tapi dalam hati, pakai hati. Yang namanya baca itu biar dia bersuara. Makanya ketika Nabi membaca, bergerak jenggotnya. Ini sebagai indikator bahwa Al-Quran itu harus bersuara ketika kita membacanya. Ketika Nabi membaca surat-surat Al-Fatihah, maka bergerak jenggotnya beliau. Berarti membaca itu bukan pakai hati, tapi harus pakai mulut kita dengan suara yang keluar. Kalau kita sholat sendirian, ya seukuran telinga kita, ya kan? Tapi kalau kita berjamaah sama makmum, ya kasih keras suaranya supaya didengar oleh makmum. Apalagi sholat jahar, yang sir pun kasih keras, terutama di takbirnya. Ini dia jadi imam sholat sir, sholat zuhur, tapi nggak dia keras suara takbirnya. Hanya bingung makmum mau ikut gerakan siapa. Padahal sudah diginiin bahunya Ya, ada kejadian kemarin di Beten Belencong, dia sebagai makmum. Nah, ini orang ini gimana ini? Padahal dokter juga orangnya, sudah gelar doktor. Padahal ada di belakang kita sebagai makmumnya, tapi enggak dia mengkeraskan suaranya. Ya, dia kan hanya kita mau putuskan sholat juga kurang enak juga jadinya di situ. Terus sudahlah, kita taksir saja dengan gerakan orang di depan itu. Jadi harus bersuara ketika kita membaca Al-Quran. Apalagi
di luar sholat harus bersuara. Ketika pulunggu baca Quran harus bersuara. Jangan tidak bersuara mi. Supaya pulunggu memahami tajwidnya yang mana yang salah. Ya kan? Kalau pulunggu hanya komat kamit mulut mbak dukun baca mantra dengan segelas air seperti itu, nggak bisa kita menilai tajwid yang kita baca kan? Harus bersuara. Makanya ketika pulunggu naik kendaraan bermotor, pulunggu pakai helm, pulunggu memujakan hafalan surat pendeknya, gampang kita koreksi bacaan kita. Kenapa? Karena suara kita hanya berputar di helm itu. Ya kan? Berputar. Tapi kalau pulunggu tanpa helm, hanya pakai kopiah, pulunggu baca surat-surat pendek, suara kita nggak kedengaran jelas. Kenapa? Sudah dibawa sama angin. Itu yang rasakan ketika kita pakai helm sambil kita melancarin ayat-ayat yang kita hafal di situ. Tapi tadi yang juga pakai kopiah tadi nggak pakai helm. Nah, astaga, belum ting izin tadi di MTS ini. Di MTS belum ting izin. Yang ting ini hanya di tahfiznya. Satu saja masalah mau sujud itu, di dalam mau sujud itu kan kita baca takbiratul istiqomah ya. Apakah langsung sujud? Dalam sujud itu karena kita bacakan Allahu Akbar ataukah jauh sebelumnya itu? Takbir maksudnya? Tetap kita baca takbir mi. Makanya takbiratul istiqomah. Iya. Waktu kita sujud itu kita baca. Bagian yang pertama dibaca barnya itu aja. Allahu Akbar. Iya, gini. Kadang-kadang setelah Tadi pribadi tiang yang alami, kan tiang kan 2017 diundang untuk menjadi imam taraweh di Kalimantan Timur. Santri kita yang kita bawa 2 orang dites imam sholatnya. Begitu juga tiang sebagai gurunya juga ikut dites juga. Masa? Badalnya Ya? Badalnya yang menyiapkan santri dari dua itu jadi badal. Enggak, sebentar dulu. Nah, hanya yang ikuti gerakan kita. Kalau memang dari berdiri ke sujud itu kan agak panjang kan, Mai? Takbir tiang panjangkan sampai tiba muka kita di atas sajadah. Nah, ditegur sama imam itu, dan imam itu orang asli Lombok Timur, tapi berdomisili di Kalimantan, di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ustaz, jangan panjangkan takbirnya. Karena di sana hanya 2 rakaat. Allahu Akbar gitu kan? Sehingga sudah, artinya sekelas ustaz saja masih di training untuk imam sholat, apalagi sekelas santri. Nah, sehingga tiang merubah pola itu. Nah, ketika tiang dari berdiri untuk sujud, setelah setengah badan kita ada di posisi gini, baru tiang mulai takbir sehingga sampai ke tempat di atas sajadah. Tapi sebenarnya dalam hal ini juga tak masalah juga. Mau takbirnya juga dari sejak awal sampai akhir, tidak ada hadis yang harus diikuti gerakan itu. Yang penting kan ada takbir intikal atas pindahnya gerakan kita dari berdiri ke sujud. Cuman memang di sini kita juga sebagai imam harus bijak. Masa dari sujud terakhir menuju tahiyat akhir kita panjangkan takbirnya mi. Allahu Akbar. Hanya apa? Banyak makmum yang berdiri. Karena panjang takbirnya kan. Dikiranya ini imam akan berdiri lagi rakaat berikutnya. Nah, ini juga harus kita sebagai imam harus bijak. Makanya banyak orang yang merubah iramanya terakhir Allahu Akbar. Oh, ini menandakan bahwa ini adalah takbir terakhir, takbir intikal terakhir. Dia akan segera menutup dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, ini pengalaman sebagai makmum maupun sebagai imam. Jadi ada orang juga Tibetan belencong mi, kebeloan takbirnya mi. Sehingga kita seakan-akan kita akan bangkit lagi ke rakaat berikutnya, padahal sudah habis 4 rakaat ini. Jadi harus lihat kondisinya, gitu. Jadi anak akbar itu sudah nyentuh ya sujud ya. Okay.
Kemudian kalau anda juga berdiri pas akbarnya sudah berdiri iya. tidak ya? Diukurlah, ya diukurlah di situ. Di dalam sujudnya itu di sana dia masih mengatakan Allahu Akbar. Setelah sujud ya. Kelebihan. Ya pas nyampe itu sih man. Ya, pas. Kalau pelunggu masih akbar di sujud, kan ada bacaan sujud lagi kita baca. Kecuali tidak ada bacaan sujud. Karena memang ada di takbiratul ihram ada imam dan banyak yang menyaksikan malah belum bergerak. Bapak, Memang ada itu. Allahu Akbar. Belum bergerak. Senjata. Baru begini. Ya belum bergerak, baru ucapan aja Allah Akbar tapi belum. Tiang juga bukan pelunggu sendiri yang melakukan itu, Mi. Tiang sendiri. Jadi ketika tiang piket di kantor KUA Gunung Sari, ada pejabat pegawai di sana. Ketika beliau imam itu lebih duluan takbirnya daripada gerakannya. Hanya dikejar oleh gerakannya makmum jadinya. Iya, sudah karena itu adalah pengalaman, sudah kita ikuti aja. Tugas kita sebagai makmum harus mengikuti gerakan imam kan, walaupun bacaan takbirnya sudah duluan. Makanya Sholat Jumat, imam. Kadang-kadang makmum yang di sana nggak lihat. Yang belakang sudah sujud, yang di depan belum, karena masih nunggu imam. nah itu dia. Karena suaranya sudah selesai Allahu Akbar. Nggih. Sujudnya belum. Mungkin pertanyaan itu. Nggih, yang jelas terlepas dari imamnya yang duluan mengucapkan lafaz takbir, tugas makmum hanya mengikuti gerakan imam. Kalau imam belum bergerak, pindah posisi, jangan dulu bergerak. Ya kan? Jangan dulu bergerak. Jadi Karena tugas kita sebagai makmum adalah untuk mengikuti gerakan imam, bukan untuk bersaing sama imam. Bukan untuk bersaing. Tapi untuk mengikuti. Begitu. Dan bukan untuk berlomba sama imam. Jadi maka apapun yang dilakukan oleh imam, ikuti aja gerakan imam. Umpamanya imam sujud tilawah, ikut sujud tilawah. Imam kunut, ikut kunut. Itu. Jadi jangan mendahului imam. Itu aja. makmum harus cerdas juga. Iya, di-duanya harus cerdas. Ini yang cerdas, dua dan nomor satu. Yang lainnya di belakang sudah sujud semua. Demikian Mami ya, semoga apa yang kita bahas di siang hari ini bermanfaat untuk pribadi tiang dan untuk Pulunggu Sami, sebagai bahan bekal untuk ke depan memperbaiki para imam kita, baik imam senior maupun imam junior, sehingga nanti akan menghasilkan imam sekaligus makmum sekaligus khotib yang cerdas dalam bertindak sebagai imam. Karena tulis terang imam nikit dari kata amama. Apa arti amama? Di depan. Maka siapapun menjadi imam pasti posisinya ada di depan. Sehingga nanti dengan adanya pelatihan imam ini akan menghasilkan output warga jamaah masjid Hidayatus Shalihin menjadi imam yang profesional, kemudian menjadi imam yang bijaksana dalam segala sikon, situasi dan kondisi. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.